Mungkin abang, kemarin juga biasa begitu. Pak kita udah sering kemari kok. Dua kali. Jangan Pak Amin tak kaca kok. Lu Pak Amin salah itu. Iya bagaimana? Udah kita semua aja di sini kita dapat. Mas, kalau begini kalian menghalangi mendukung korupsi dong caranya. Cuma laporin aja. Cuma melapor. Dua orang bisa ke dalam aja yang apa ya? Sampai situ sampai lobby bang, sampai lobby ya Allah. Sampai lobby situ. Ayo kita mereka tiga orang Pak ya, tiga ya? Iya, tiga. Sampai situ sampai lobby. Sampai lobby. Kalau yang lain sampai lobby. Ini lobby di lobby. Lobby. Masa nggak boleh juga lobby? Masih siapa? Dengan siapa? Dari Dumas. Iya, Bukan. Bapak kan masuk pengaduan kan? Iya. Nah dari Dumas itu, saya minta ini ada pengaduan. Sebentar lagi betul. Ya udah, kita minta doa. Tiga orangnya. Ini kita tiga orang ajukan aja. Ini yang bertiga siapa? Enggak, saya ini. Di lobby aja. Kita udah kasih Pak Pak di sini kan media di sini aja. Kita nggak masuk. Udah ambil deskripsi saya. Saya ambil tiga. Tiga Pak ya, pengertiannya Pak. Ini saya udah ambil deskripsi saya. Mintanya pengertian kamu nggak KPK nggak pengertian. Kasus kasus Jokowi mau pertahanin bagaimana? Bicara soal pengertian, bicara soal hukum. Kasus Jokowi 72 miliar kita laporin. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lu bicara soal apa? Silakan apa silakan. Kenapa ketika kasus-kasus soal politik lo tangkap-tangkapin? Bilang sama Humas, bilang sama ketua KPK. Jangan bicara soal kesamaan lo. Ini sekarang kan udah kerja berdasarkan kesamaan. Bukan kita kan di lobby. Kalau masuk kita tahu 3 orang. Iya, Pak. Kenapa masalahnya nggak boleh masuk lobby? Ini juga punya rakyat, ini milik rakyat KPK ini. Iya, kenapa? Biasa apa dalam? Oke kita percaya. Tapi sampai situ kenapa nggak bisa masuk? Atas dasar apa? Karena kita menuntut Jokowi. Masalah usaha saya ini. Ada keberpihakan KPK. Sampai situ doang. Dengan kasus-kasus Jokowi gitu. Jadi apa? Iya, cuma 3 orang. 3 orang apa? Kita bisa sampai situ ke jalan 3 orang nggak boleh. Udah Koordinasi apa? Kenapa ketika ada hal macam aksi hari ini lu bicara soal 3 orang, soal aksi. Oh kemarin kita masuk ke dalam. Kemarin kita orang. Ubed apa? Kemarin kita Kalau kamu bicara soal 3 orang sampai hari di tempat ini. Kami tunggu besok. Semua harus sampai di sini 3 orang. Tidak ada yang boleh masuk dalam, oke? Semua 3 orang. Artinya kemarin Ubed berapa orang masuk? Ya kemarin Ubed. Oh enggak. Kasih videonya. Jangan videonya. Saya yang live. Kawat barian. Tidak kan saya yang live kemarin lagi sedang live kemarin. Ya. Bisa kami datang sama yang merasa di sini. Bapak ini tahu KPK yang bukan evaluasi. Ini keberpihakan KPK terhadap kasus Jokowi. Ya betul. Kalau memang ini jangan Jokowi ini, jangan Jokowi. Humas bicara kalau mau menyuruh Anda. Jangan jadi Jokowi. Jokowi belum Jokowi bukan begini lagi. KPK harus independen. Biasa peraturannya masuk ke dalam independen. Iya kan? KPK jangan jadi jogos Jokowi. Anggap Jokowi. Kamu juga begini. Ya teman-teman, kita lihat beberapa komentar netizen tentang kejadian ini teman-teman. Nantinya kita lihat ya. Tetapi ini menjadi heran teman-teman ya, dan juga dipertanyakan di mana ketika OCCRP masukkan nama Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia, maka ya masyarakat itu meminta KPK supaya ya memeriksa Pak Jokowi. Tetapi apa yang dikatakan oleh KPK, ya mereka menunggu ya kalau ada laporan dari masyarakat pasti akan ditindaklanjuti, maka pasti akan diproses. Nah, setelah itu teman-teman ya ada masyarakat yang melaporkan tentang melanjutkan tentang pemberitaan OCCRP tersebut. Maka seperti yang kita lihat di video tadi ya terlihat ya adu mulut antara petugas KPK dengan masyarakat, karena ya petugas KPK ya membatasi masuk ke gedung KPK. Padahal kata dari masyarakat itu kita lihat beberapa bahwa
mendengarkan, ya mereka hanya ya sampai di lobi saja, tidak masuk. Tetapi ya ngotot ya petugas KPK itu ya melarang. Dan itu artinya bahwa kenapa bisa terjadi hal yang demikian. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan, padahal ya KPK telah memberikan satu statement bahwa ya apapun laporan dari masyarakat ya nanti akan diproses. Nah, kita tidak tahu nantinya laporan ini akan diproses atau tidak, teman-teman. Dan apakah nantinya KPK ya memanggil Pak Jokowi atau tidak. Dan tentu yang menjadi lawan KPK ini nantinya ya bisa masyarakat sendiri ya, turun nanti masyarakat baru nanti KPK tahu di dalam hal ini. Oke, bubarkan saja KPK, tidak berfaedah buat bangsa ini. Ya setelah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, teman-teman, maka tidak sedikit ya masyarakat mempertanyakan bagaimana kinerja KPK, dan juga para pengamat politik juga tidak sedikit mempertanyakan ya apakah KPK hanya fokus di dalam kasus Hasto ini, padahal ada dugaan-dugaan kasus tersangka yang sudah lama tidak disentuh oleh KPK. Nah, itu seharusnya disentuh oleh KPK karena merugikan uang negara. Nah, untuk itu teman-teman, bahwa disinilah kita melihat apakah KPK ini memang bekerja sesuai dengan tugasnya sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau ya bekerja sesuai dengan pesanan. Nah, itu sering dipertanyakan, ya sering terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, KPK berpikir bahwa nggak akan ada yang mau lapor. Ternyata saking banyaknya yang lapor sampai dibatasi jumlahnya. Elo jual gua beli, saatnya rakyat jelata terdidik bergerak. Ya, memang ini salah satu yang dilakukan oleh KPK ini, teman-teman. Kenapa? Ya seharusnya ya tidak perlu masyarakat melapor akan hal itu, karena sudah ada pemberitaan, sudah ada media yang memberitakan, apalagi itu media internasional, bahwa dan memasukkan ya di website mereka memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia. Dan seharusnya KPK bergerak di dalam hal itu, tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Tetapi kalau karena KPK menantang masyarakat, ya silakan melapor. Ya, kalau ada laporan maka pasti akan diproses. Nah, ketika masyarakat melapor, maka ini yang terjadi tadi, ya dibatasi masuk. Oke, kita lanjut. Segera adili keluarga Jokowi dengan cara pengadilan rakyat. Oke, ayo mahasiswa segera demo KPK. Ya, KPK harus didemo oleh rakyat Indonesia supaya masalah yang dihadapi Indonesia cepat selesai. Ya, memang kita mengharapkan kepada KPK jangan sampai masyarakat itu turun. Ya, karena kalau masyarakat turun tentu ya pasti ada kerusakan-kerusakan. Nah, untuk itu kita mengharapkan profesionalitas dari KPK di dalam hal ini. Oke, seharusnya petugas tidak menghalangi rakyat. Gedung ini milik rakyat. Ya, biarkan rakyat masuk untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Oke, kemudian jangan patah semangat para pejuang keadilan, terus berjuang sampai berhasil. Nah, bubarkan saja itu Komisi Pelindung Keluarga. Nah, memang KPK ini sering dijuluki, teman-teman, ya, yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka masyarakat sering menjuluki dia sebagai Komisi Pelindung Keluarga. Ya, oke. Kemudian, saking banyaknya kasus Mulyono yang mau dilaporkan ke KPK. Nah, bubarin aja KPK, tidak ada gunanya, rakyat muak. Anda digaji oleh pajak rakyat tapi tidak berubah dari zaman dulu. Sampai sekarang citranya buruk sekali. Ya, udah segal aja bubarin, biar polisi dan TNI yang menangani korupsi, jaksa tugasnya di pengadilan tidak ikut menangani korupsi, tapi di pengadilan aja KPK udah rusak korupsi. Nah, dulu KPK didukung tokoh agama, budayawan, seniman, mahasiswa, pegiat anti korupsi, aktivis kemanusiaan, wartawan, masyarakat luas, dan sebagainya. Beberapa kali dikriminalisasi Polri, namun beberapa komisarisnya selamat. Lain dulu, lain sekarang. Sejak perubahan Undang-Undang KPK tampak jelas jika KPK sudah menjadi alat kekuasaan seolah tidak bertaji.
kroni penguasa aman lawan politik penguasa dilibas. Artinya penanganan KPK sudah tidak sejalan dengan visi misi pembentukan, sehingga terkesan pengaman kekuasaan belaka yang menggunakan uang negara. Daripada menghabiskan uang negara, lebih baik KPK dibubarkan saja, kemabalikan penegakan hukum korupsi ke Polri dan Kejaksaan Merdeka. Nah, ini banyak sekali teman-teman komentar-komentar ya masyarakat di dalam hal ini menanggapi kasus ini. KPK gak independen, bubarkan aja, gak guna melindungi Jokowi dan kroni-kroninya, lawan terus, jangan takut. Ya memang ya masyarakat menduga bahwa KPK ini yang melindungi dari kasus-kasus Jokowi. Ya teman-teman, karena kita tahu bahwa ya media internasional saja yang menyiarkan, dan ini juga memalukan bagi negara ini teman-teman. Kenapa? Karena mantan presiden yang baru saja purna tugas ya dijadikan ya masuk dalam kategori di muka bumi ini yang kategori korupsi. Nah, bubarkan saja KPK, ngapain nggak respon laporan rakyat? Nah, bubarkan KPK, KPK hanya melindungi keluarga Jokowi, gaji dari rakyat, tapi yang dilindungi cuman keluarga dari ternak Jokowi. Memalukan. Kembalikan uang pajak rakyat, wahai KPK yang kami cintai, atau biarkan negara ini membusuk dan bangkrut akibat dugaan Jokowi korup. Lihat, itu arogansinya petugas melarang orang yang menggaji mereka untuk masuk ke kantor milik rakyat. Sedih kayak rumah pribadinya aja. Ya bilang aja KPK ompong, gak mau terima aduan masyarakat. Nah ini teman-teman ya, komentar-komentar masyarakat terhadap KPK ini. Dan semoga ya kita mengharapkan KPK punya integritas ya, punya kemampuan dan keberanian. Ya makanya yang ada di KPK itu seharusnya harus orang-orang yang tegas, yang berani, ya seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.